warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pagi ini anak-anak? Sehat semuanya? Nah, alhamdulillah ya. Ya baik. Hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa sekolah seperti biasa, gitu. Nah, untuk selanjutnya untuk menambah keberkahan, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dulu. Silakan Yudi dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan mari untuk lebih menyemangatkan kita, gitu ya. Nah, kita ulangi dulu hafalan kita. Kita membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa'amman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amman man khaffat mawazinuhu faummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allahul adzim. Alhamdulillah hafal semuanya ya. Nah, kita sudah mengulangi surah Al-Qari'ah dan sebelumnya saya ingin tahu ya, tadi kalian masuk sudah menyatakan ya perasaannya bagaimana. Coba kita cek, saya ingin tahu ya perasaan kita hari ini bagaimana. Nah, ini sudah ngerti semuanya ya, Mas Yudi. Ini Rehan. Kemudian Elsa. Wah, ini ada yang beda. Oh ya, coba ini Zudi, Rehan, dan Elsa. Nah, ini coba kita perhatikan. Ini apa ini anak-anak? Nah, senang, bahagia ya. Berarti hari ini bahagia? Alhamdulillah. Coba satu saja. Ada kebahagiaan apa bahagiamu Rehan hari ini? Oh, dikasih uang saku lebih. Berapa? Wah, alhamdulillah. Nanti buat jajan Pak Guru ya. Ya gitu. Alhamdulillah ya, Pak, disyukuri. Itu merupakan nikmat ya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian ini ada yang beda ini. Yang beda ini Kevin ini. Kevin ini, wah ini apa ini Kevin? Kenapa kamu kok ada emoticon sedang marah ya? Kenapa Min? Dia Rehan. Oh, dia cek. Wah, betul Rehan? Kamu ngecek Kevin? Baik nggak ngecek orang itu? Enggak ya. Kalau kamu diajak senang nggak? Enggak. Makanya jangan suka mengecek ya. Sudah minta maaf? Coba minta maaf dulu ya. Biar tidak ada apa? Ya, dendam di antara kita.
Oke, baik. Coba dari teman-teman semuanya, kalau ada teman yang ngecek, kita harus ngapain? Apa? Kalau misalkan Rehan tadi ngecek, kita lihat, kita apakan? Kita biarkan? Enggak kita apakan? Diingatkan ya, toh? Tidak boleh saling mengejek, kan gitu. Nah ini. Oh ya, terus kemudian satu ini yang berbeda. Vino ini sedang kok ada kayak menangis, sedih ya, Vino. Kenapa Vino sedih? Karena ibu habis jatuh. Oh ibu baru sakit, habis jatuh. Oh apanya yang sakit ya? Kakinya, nggak bisa jalan. Oh ya, ini teman-teman. Ibunya Vino sedang sakit, mari kita doakan sejenak semoga ibunya Vino segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aminkan ya. Allahumma bil ba'sa wa nasi isfi wa anta syafi la sifaan illa sifaan la yughadiru saqama. Semoga ibunya Mas Vino segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak. Gitu ya, alhamdulillah. Baik, kita selanjutnya untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan lagu nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Ya, coba dengan semangat ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambungannya menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, alhamdulillah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar. Nah, sebentar, kita tunggu dulu. Ya. Sebentar ya. Oke. Kelihatan? Nah ini, pernahkah kalian lihat ini kalian lihat gambar seperti ini anak-anak? Pernah lihat nggak gambar seperti itu? Pernah? Di mana kira-kira? Di buku ya. Coba kalian tahu nggak itu tentang apa kira-kira? Diagram. Wah bagus ya, berarti sudah tahu ya. Nah diagram itu dinamakan diagram apa anak-anak? Diagram batang. Oke bagus. Ini satu lagi. Diagram lingkaran. Kira-kira kalau diagram tadi ada dua diagram batang, ada diagram lingkaran. Itu fungsinya untuk apa toh? Untuk apa? Tadi ada tulisan, misalkan contoh. Nah ini ada apa ini? Ini ada tulisannya kan, gitu ya. Nah ini untuk menampilkan apa? Kalau kita baca itu kita tahu informasi apa? Informasi tentang apa? Misalkan ini contoh, ini informasi tentang apa? Apa ini kira? Ada renang, ada basket, bulu tangkis, sepak bola. Kira-kira ada apa ini? Olahraga gitu ya. Misalkan hobi olahraga di kelas 5. Hobinya ada yang renang, 20%, ada yang basket kan gitu ya. Nah, ini bisa diartikan sebagai sebuah data. Kan gitu ya. Data. Kita bisa membaca data itu lewat sini. Ya, lewat diagram kita bisa membaca data. Ini yang senang renang itu 20%, yang senang bulu tangkis 20%,
yang sepak bola berapa? Ini belum tahu kan ya. Nah ini kalau sudah tahu berarti kan ini bisa kita carikan. Nah, itu tentang data. Coba sekarang coba kalian buka bukunya sampai ingin tahu ya, atau kalian sudah paham belum apa itu yang dimaksud dengan data? Siapa yang bisa? Coba kalian buka. Data adalah Apa ya jadi? sekumpulan keterangan ataupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lainnya. Ya bagus. Tepuk tangan buat Jadi. Ya. Sekumpulan ya keterangan yang dibuat dalam bentuk ya simbol ataupun kalimat dan sebagainya. Contoh juga seperti ini. Itu tentang data ya. Nah, coba sekarang kalian tuliskan. Nah, coba misalkan di sini Rehan. Coba maju Rehan. Anggota keluargamu, jumlah anggota keluargamu. Silakan maju. Ya. Tulis namamu, kemudian jumlah anggota keluargamu Rehan. Ya, di sini aja. Enggak, jumlahnya saja. Kan jumlah aja. Ya, ditulis. Berapa di rumah Mia? Namamu siapa? Nah, di sini. Ya, Rehan. Bagus. Kemudian Elsa coba. Elsa berapa? Ada 5 anggota keluarganya Elsa. Vino? Vino juga 5. Kemudian Kevin. Ya, Kevin. Berapa? 4. Ya, bagus. Kemudian Judi terakhir. Ya, silakan. Judi 4 juga. Oke, bagus. Terima kasih. Dari ini jumlah anggota keluargamu yang kamu tuliskan tadi. Nah, coba ini juga merupakan data ya. Nah, nanti bisa ditampilkan ke dalam bentuk diagram batang ataupun diagram lingkaran seperti yang kita lihat tadi. Coba dari sini anggota keluarga siapa yang paling banyak? Rehan. Ada 7 anggota keluarga. Kalau yang paling sedikit? Kevin dan Juni. Ya, Kevin sama Judi sama-sama ya. Kalau misalkan saya tanya, itu kalau dari kelima teman kita, itu rata-rata anggota keluarga di kelas 5 itu ada berapa? Bisa nggak? Cara mencarinya bagaimana? Nah, belum bisa ya? Nah, gitu. Baik, sebelumnya mari kita lihat ini. Silakan disimak. Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Bisa didengar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Silakan adik-adik semua belajar sebentar dan jangan bisik ya, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Perhatikan
berikan cara untuk membuat diagramnya, ya. Jika dia mengukur satu jarak sepanjang 5 cm, maka untuk jarak yang lainnya juga sama. Ukurannya yaitu 5 cm. Atau kalau yang mengukur 3 cm, maka jarak yang lainnya juga harus cm. Nah, kita tuliskan yang pertama di sini adalah pensil, kemudian pulpen, selanjutnya buku tulis, penggaris, penghapus, dan yang terakhir yaitu buku gambar. Sudah diisi bagian yang mendatar, sekarang kita akan isi ke bagian yang tegak. Pertama kita tuliskan 0, kemudian pada tabel jumlah alat tulisnya menunjukkan angka yang cukup besar, maka untuk diagram gambar Tidak harus diawali dari angka 1 ya. Nah, bisa jadi kelipatannya. Itu kalau itu 10. Dimulai dari 0, 1, 2, 3 akan terlalu panjang hingga sampai 90 di angka terbesar. Maka kita langsung saja 10, kemudian 20, 30, 40, 50, terusnya hingga kita buat saja sampai 100 ya, sudah, karena di sini datanya hingga 90. Jika sudah selesai kita gambarkan garis mendatar dan garis tegaknya, sekarang kita masukkan Masing-masing kemudian digambarkan. pensil itu jumlahnya 70. Pensil ada di bawah sini dan angka 70 ada di atas sini. Maka kita tarik garis putus terlebih dahulu supaya kita bisa menggambar diagram batangnya lurus ya. Nah, sekarang kita tarik, kita gambar pensil sebanyak 72. Nah, selanjutnya untuk pulpen 65, karena di sini tidak ada 65, berarti 65 itu ada di tengah-tengah sini. Maka kita tarik garis putus-putus ya di 65. Selanjutnya pulpen kita gambarkan diagramnya. Kemudian untuk buku tulis 90, maka kita tarik garis di 90. Kemudian buku tulis kita gambarkan diagram batangnya buku tulis hingga ke angka 90. Selanjutnya yaitu penggaris. Penggaris di sini jumlahnya 45. Nah, selanjutnya sama seperti
diurutkan terlebih dahulu ya, dari data yang paling kecil ke data yang paling besar, dimasukkan ke dalam tabel. Baru kemudian kita membuat diagram. Untuk yang mendata kita tuliskan Mendata sama itu yang ke atas jumlah siswa. Bagus. Selanjutnya untuk yang vertikal ini perhatikan adik-adik karena Angkanya dari berapa itu? Dari terus kemudian kalau tadi 10 ya. Kenapa 10? Karena angkanya besar. Kalau dibuat 1, 2, 3 itu kan terlalu wajar kan gitu ya. Menyesuaikan. siswa, maka kita tarik garis di angka 4, kemudian kita gambar diagram batangnya di angka 4. Kemudian yang berat badannya 33 berjumlah 2 orang. Nah, di sini kita tarik garisnya, kemudian kita gambar diagramnya di 33 sebanyak 2 orang. Untuk 34 kita garis di angka 3 dalam berjumlah 3 orang. Kemudian kita buatkan diagram batangnya. 35 juga sama berjumlah 3 orang, maka di sini kita tarik garis, kita gambar diagram batangnya hingga ke angka 3. Dan yang terakhir 36 yaitu 6 orang, maka kita tarik garis di angka 6, kemudian kita gambarkan diagramnya hingga ke angka 6. Nah, sekarang sudah selesai kita menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram batang. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Oke, gitu ya. Nah, itu tadi tentang bagaimana menyajikan data ke dalam sebuah diagram. Sudah paham? Ada yang masih kesulitan? Enggak? Oke. Baik, sekarang saya akan bagi 2 kelompok ya. Bagi 2 kelompok, nanti kalian saya minta untuk mengumpulkan data dan juga menyajikan dalam bentuk diagram. Ya, gitu ya. Oke, sekarang kita bagi 2 kelompok. Langsung aja ya, biar ini kelompok 1 Vino dan Zudi. Silakan. Kelompok 2 jadi 3 orang ya. Kelompok 2 ya. Rehan, Kevin dan juga Elsa. Silakan ditata, bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Jadi 1. Elsa macam ini Kevin. Kelompok 1 kelompoknya Zudi dan Vino. Nah, silahkan diambil mas. Nanti silahkan dibaca dulu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini beda. Silahkan dipelajari dulu. Nah, nanti berbeda. Silahkan dipelajari dulu. Sudah dibaca? Silahkan coba Judi disuruh apa itu? Siapkan alat tulis Ya. dalam petunjuk dengan
kelas 4 dan kelas 6. Tulis data pada kolom di bawah ini. Urutkan data sepatu dari nomor terkecil ke nomor yang paling besar. Oke, bagus. Berarti Judi dan Vino saya tugasi untuk melakukan pengumpulan data tentang ukuran sepatu dan juga tinggi badan di kelas berapa? 4 dan kelas 6. Betul ya? Oke, baik. Silakan kamu bisa langsung ke kelas 4 dan kelas 6. Jangan lupa kalau masuk di kelas minta izin dulu ya. Ya gitu. Kalau yang kelompoknya Ilsan tentang apa, San? Siapkan alat tulis. Ya, terus Cara petunjuk dengan jamat setiap petunjuk kegiatan. 3. Tulislah nama anggota kelompokmu. 4. Lakukan permainan dengan baju bergambar. 5. Tuliskan data kemunculan gambar pada kolom di bawah ini. 6. Urutkan data sepatu dari nomor terkecil ke nomor yang paling besar. datanya. Ya, bagus. Nah, ini ada 2 dadu ya. Gambarnya silahkan digunting, kemudian ditempelkan di masing-masing dadu. Nah, kemudian nanti ini untuk membuat diagramnya. Diagramnya ini. Silakan. Ini. Nah, kamu tahu bermain itu toh? Nah, silakan dipotongin dulu. Ini. Ya, dibuat. Benar. Ini dipotong, nanti silahkan ditempel ya. Tak potongkan aja. Ditempelkan. Silahkan ditempelkan di sini. Boleh. Nanti di sini. Ya. Nanti kalian akan bermain tentang ini kemunculan. Silahkan ditambah dulu. Itu bisa diikutin kan? Ini silahkan diikutin. Nah, ini tempelkan dengan yuk bersama. Ini nanti yang ini juga. Ini ada gambar macam-macam ya. Nah, ini kita dulu. Enggak kecilnya, tak tekan itu. Oh, ini pasti ditekan dulu. Ini sana. Nah, terus Terus enggak lagi. hah? Terus Enggak. Enggak udah. Oh, cukup. Ya. Tengok semua dulu. Biar setiap sisi ada gambarnya. Setiap sisi ada gambarnya. Satu.
Sudah semua? Nah, sekarang kalian lakukan permainan. Ini mengumpulkan data. Nah, nanti yang melemparkan 2 orang, nanti yang nulis salah satu, ya. Sebanyak 20 kali lemparan. Ya. Nanti setiap lemparan, misalkan ini dari 1 munculnya gambar apa, yang 1 munculnya apa, ditulis di sini. Gitu ya? Bisa? Ya, coba silahkan. Sambil perhatikan, ayo, ya, ayo perhatikan. 1 dilempar, 1, 2, 3. Nah, ditulis gambar apa, Sa? Punyanya Rehan 1 apa? Ini gambar senyum. Senyum. Yang muncul senyum. Ini apa? Apel. Ditulis dulu. Apel berarti sini 1. Ini 1 ya. Coba ditulis dulu gambarnya apa saja. Burung. Terus gambar apa, Mas Rehan? Daun. Terus bunga. Batu. Ya, coba itu baru lemparan 1. Coba silakan bermain. Ya, sambil bermain. Perhatikan. Ya. Senyum berarti apa? Senyumnya berapa? Tulis ya. Ini apa? Batu. Oke. Ya, terus. Dihitung sudah berapa kali lemparan? Burung. Nah, disampaikan kepada Elsa. Nah, ini belajar mengumpulkan data. Kemudian apa? Oke, terus burung lagi. Wah, Rehan burung terus. Terus sudah 2, tulis ya. Terus apel, berarti 2. Iya, terus daun, apel. Wah, bagus. Terus ya, lanjutkan dulu. Pak Guru tak lihat yang sana ya. Sampai 20 kali lemparan ditulis ya. Nah, 35, 37. Nah, diukur. Angkat dong. Lihat angkanya. Ya, ditulis. Bagus.
Prisma. Udah, yang di video sih. Satu buat dua, Pak. Ya. Oke. Nah, yang belum. Nah, Ramadan. Jadi panggil loh. Ayo Fauzia. Diukur tinggi badanmu dulu. Berarti 29. Ya, ditulis. Berhasil nggak tadi? Bisa ya? Oke, bagus. Nah, sekarang kita duduk dulu. Coba kita tenangkan dulu. Sekarang perhatikan sini anak-anak. Nah, kita sejenak sebelum kita lanjutkan, kita sejenak untuk ini bukan ya. Nah, sekarang coba seluruh alat tulis diletakkan dulu. Ya, kita fokus ke sini. Silahkan didengarkan lantunan musik yang kita dengarkan. Sekarang silahkan kalian pejamkan mata. Mari sejenak kita pejamkan mata semuanya dulu. Bayangkan kita saat ini berada di sebuah tempat yang begitu indah, di tempat yang begitu nyaman. Di sana ada aliran sungai yang gemericiknya menenangkan jiwa kita. Kita rasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi seakan menjadikan kita menghilangkan capek kita, menjadikan tenang pikiran kita, dan kita hanyut dalam suasana yang begitu indah itu, dalam suasana yang begitu tenang itu. Dan kemudian kita seakan membayangkan ya bagaimana kondisi kita yang saat ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesegaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menikmati hidup yang begitu baik ini, yang begitu luar biasa ini, dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rezeki, masih diberikan kesempatan untuk belajar sampai dengan hari ini kita mendapatkan ilmu. Ya, kita lihat banyak teman-teman kita yang mungkin saat ini untuk belajar juga susah, tidak bisa belajar, atau mungkin hari ini ada teman kita, keluarga kita yang sakit, ya. Namun kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti terus, kita semakin dalam, ya, semakin hanyut di dalam suasana indahnya pemandangan, indahnya gemericik air yang sayup-sayup terdengar di dalam telinga kita, dan hembusan angin yang sepoi-sepoi yang menenangkan jiwa kita. Bayangkan ya, kita tinggal di situ, kita semakin nyaman, hadir di situ, tenang, jauh dari hiruk pikuk, jauh dari keramaian,
ya, jauh dari bising suara-suara yang kadang mengganggu di telinga kita. Kita semakin jauh, semakin dalam, ya semakin menikmati, dan kita tidak ingin bersegera meninggalkan tempat itu. Karena begitu nyaman kita di situ, kita begitu tenang berada di situ, ya. Pikiran kita jadi enak, badan kita seakan-akan lebih ringan, lebih sehat daripada sebelumnya. Alhamdulillah, itu semuanya adalah nikmat dan karunia dari Allah yang sangat luar biasa kita rasakan. Oleh karena itu, anak-anak, kita perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak, ya, kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Terutama hari ini kita diberikan banyak kesehatan, banyak kesempatan, dan kita bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Itu silakan dibuka kembali. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk? Ada. Siapa yang jadi ngantuk? Iya. Kenapa yang jadi ngantuk? Enak ya? Iya. Ada perasaan apa yang kalian rasakan ketika mendengarkan lagu ini? Ada yang mengungkapkan? Apa yang kamu rasakan? Tenang, lebih tenang ya? Tadi habis capek latih ya. Dari kesana kemarin, sekarang jadi lebih tenang ya? Ya gitu. Kalau Kevin, apa yang dirasakan Kevin? Ngantuk juga? Wah, jadi berarti enak ya mana? 15 case sebentar lagi itu tidur benar. Dan itulah gak apa, itulah kenikmatan yang ada pada kita. Baik anak-anak, baik. Sekali lagi tepuk semangat. Coba yang lain, ya. Tepuk semangatnya yang lain. Aku bisa, pasti bisa. Semangat, yes. Ada ya, semangat lagi. Coba yang semangat. Oh, namanya tepuk semangat, masa nggak semangat? Yang tepuk semangat. Aku bisa, nanti bisa, semangat, yes. Oke, baik, alhamdulillah. Coba sekarang semuanya berdiri dulu, biar lebih fresh lagi lah, ya. Lebih fresh lagi. Semuanya berdiri dulu. Jadi satu baris. Silakan mundur ke sini. Oke. Nah, jadi satu baris. Ini. Ya, baris. Sini, agak maju, sini. Maju. Jadi maju. Satu baris ke sini aja. Ya. Coba sekarang, nah ini konsentrasi, kita melatih konsentrasi. Coba sekarang tangan kanan diangkat di samping. Agak geser mas, jangan susuan mas. Ya, terus tangan kiri pun juga diangkat. Mas, tangan kanan begini, telunjuknya. Tangan kiri tengadahkan. Nah, tangan, oh gini mas. Yang ini seperti ini. Nah, tangan kanannya letakkan di telapak tangan temannya. Nah, tangan kanan letakkan tangan temannya. Ini melatih konsentrasi. Ada kata kunci yang harus kalian dengarkan. Ya, kata kuncinya adalah apa ya? Bakso aja. Jadi kalau nanti saya ngomong bakso, yang tangannya membuka belajar menangkap. Ya, yang telunjuknya di sini berarti belajar menghindar. Nah ya, coba dicek dulu. Rehan agak diangkat, geser. Nah bagus. Oh, kamu jangan ikut geser. Nah, diangkat. Coba kalau saya bilang kata bakso. Yang ketangkap berarti kalah, berarti tidak ada sebut. Ini ya. Selain tangkap juga harus menghindar. Bisa? Oke, dengarkan. Hari Minggu kemarin, Pak Amin berjalan-jalan bersama dengan teman-teman.
berjalan di alun-alun kidul Kabupaten Boyolali. Kami berjalan berkeliling-keliling melihat pemandangan. Ada pemandangan sapi dekem, ada masjid ageng yang kita temui di sana, ada gedung putih, gedung bupati yang begitu megah di Kabupaten Boyolali. Dan setelah kita capek jalan-jalan, kita merasa lapar. Dan kemudian kita jalan-jalan di pinggiran antara dari Masjid Ageng ke utara sampai di Tugu Jagung. Di situ banyak penjual-penjual yang ada di sekeliling. Nah, kita mau cari makan yang seger dan mengenyangkan. Akhirnya disepakati kita mau makan, ada yang usul makan batagor aja. Berarti kata kuncinya apa tadi? Bakso ya. Nah, tapi wah batagor nggak segar gitu ya. Ya kembali lagi. Akhirnya kemudian ya kita sepakati bahwa kita mau makan bakso. Siapa yang katakan? Nah, yang katakan? Iya, bagus. Oke. Banyak katakan siapa? Tapi ketangkap. Tidak spesial. Oke, bagus, tepuk tangan bagi kita semuanya. Ya, nah kembali duduk. Baik, nah itu biar tidak panas saja ya. Nah, tadi kalian sudah menuliskan data, sudah ya? Sudah diurutkan juga? Sudah ya? Sudah diurutkan. Sekarang kalian sajikan data yang kalian peroleh tadi dalam bentuk sebuah tabel. Nah, tabel bisa kan? Tabel batang dan juga lingkaran bisa. Silahkan ditulis ya. Nah, ini digambarkan dulu. Nah, silahkan dituliskan dulu. Silahkan ditulis. Main garis. Nah, ini kalian silahkan disaksikan datanya. Ya, jadi satu aja. Yang yang mana dulu? Yang ini apa? Ya ini, ya ini saja. Ya itu tadi. Ya. Oke. Nah nanti bentuknya beda. Kalau yang ini pakai. Nah silahkan nanti tempelkan sesuai dengan warnanya. Nanti tempelkan di sini. Nah, sekarang gunakan pita ini untuk sesuaikan dengan datanya. Nih, yang penting. Nah, diukur. Nah. Ini tempel nggak? Iya, tempelkan di sini. Dengan warna yang berbeda.
Setiap ini yang warna berbeda. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Jumlahnya berapa disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Kurang. Coba saya. Nah, coba. Nah, yang warna beda. Nanti biar jelas. Diurutkan. Ya. Terus. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rehan. Ya, maju disampaikan Rehan. Bertiga semuanya. Nah, yuk. Nah, dibaca yang keras. Ditunjukkan. Ya. Kamu tadi menulis data apa? Ya, silahkan dibaca. Datanya dibaca. Apa yang muncul? Senyum. Muncul berapa kali? Senyumnya 4 kali. Apelnya 5 kali. Burungnya 6 kali. Daunnya 3 kali. Bunganya 0. Ya. Batu 2 kali. 2 kali, bagus. Nah, sekarang ada pertanyaan? Nggak ada? Coba sekarang saya tanya. Yang paling muncul paling sedikit gambar apa? Gambar bunga. Berapa munculnya? 0. Tidak muncul ya, berarti tidak ada. Kemudian yang paling banyak? Burung. Berapa burung munculnya? 6. Bagus. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan buat kelompoknya Rehan. Nah, sekarang kelompoknya Zuki. Nah, itu yang kamu buat. Silahkan dirapikan lagi. Dibaca yang keras yuk. Yo, gantian siapa? Baca. Yo, kamu menuliskan apa itu? Diagram Batang tentang data apa? ukuran sepatu. Ukuran sepatu kelas. Kelas 4 dan 6. Ya, silahkan dibaca. Kelas yang ukuran 32 ada 2 orang. Ukuran 33 ada 3 orang. Yang ukuran 35 ada 4 orang. Bagus. Ukuran 36 ada 5 orang.
yang ukuran 38 ada 1 orang, yang ukuran 39 ada 3 orang. Bagus ya. Itu data di kelas berapa? 4 dan kelas 5. Kamu bisa mengetahui ukuran sepatu mereka ya kan? Nah, yang paling kecil ukuran berapa? 38. Berapa orang? 1 orang. Nah, 1 orang. Kalau yang paling banyak ukuran berapa? 30. Nah, ada berapa orang? 5 orang. Bagus. Terima kasih. Berarti paham sudah sekarang? Oke. Terima kasih. Silahkan kembali ke belakang. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Zudi dan kita semuanya. Oke, baik anak-anak. Itu tadi yang kalian kumpulkan ya. Ada 2 yang berbeda. Kalau tadi Zudi sama Vino itu melakukan wawancara, sedangkan yang lain bertiga melakukan sebuah percobaan dengan permainan tadi. Sebenarnya semuanya sama. Kita mengumpulkan apa tadi? Mengumpulkan data, dan kemudian data itu kita sajikan dalam bentuk apa? Diagram. Oke, ada pertanyaan tentang pelajaran kita hari ini? Sudah paham semuanya? Sudah paham? Oke, sudah paham ya? Baik. Nah, untuk itu, untuk menguji ya seberapa paham kalian, silakan kalian kerjakan. Nah, ini mungkin ada satu hal yang belum dipahami. Anas. Oke, silakan kerjakan 5 menit ya. Selesai? Sudah, ya. Bagus. Tulis namanya. Di situ aja, langsung di situ. Di bawahnya dong. Nah, ini data matematika kelas 5 siswa. Itu ya. Oke, terima kasih. Itu ya. Namun sebelumnya saya ingin tanya dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Membuat apa ya, Sa? Membuat diagram ya, betul. Dari data yang kita peroleh, kan gitu ya. Nah, saya mengingatkan ya bahwa belajar itu tidak ada hentinya, anak-anak. Kita harus senantiasa belajar. Jangan lelah ya, jangan lelah dalam belajar. Ya. Kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan menuai sebuah perihnya kebodohan. Jadi kita ya sebagai seorang pelajar Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar apa? Kalian bisa menggapai masa depan kalian dengan sebaik-baiknya. Ya, kan tentunya kalian pengen masa depan yang lebih baik kan ya? Ya kan gitu. Nah, kuncinya apa? Nah, kuncinya kalau Rasulullah itu mengingatkan, kalau kita pengen bahagia di dunia harus dengan ilmu. Kalau pengen bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Intinya apa? Semua itu membutuhkan ilmu. Maka kita sebagai manusia, sebagai anak bangsa, kewajiban kita harus senantiasa belajar. Belajar dan belajar untuk masa depan kita. Oke, semangat? Semangat gitu ya. Nah, terakhir, ini silahkan dituliskan ya nama sebagai hasil refleksi kita tadi belajar apa. Ada nggak kegiatan yang menyenangkan? Ada. Kegiatan apa yang menyenangkan? Ya, bermain. Kalau dari kelompoknya sendiri ada nggak yang menyenangkan? Apa? Ada nggak? Apa berat tugasnya? Enggak. Ya. Ada? Nah, silahkan di
Ada nggak kegiatan yang sulit? Ada. Apa kegiatan yang sulit, Kevin? Oh, nggak ada. Nggak ada. Kesulitan nggak? Nggak. Jadi ada nggak yang kesulitan? Dino, apa kesulitannya? Apa? Ngukur tinggi badan. Kenapa sulit? Oh, banyaknya yang kesulitannya itu ya, capek gitu ya. Nah, tapi tidak sulit sebenarnya. Nah, tapi menyenangkan juga ya. Baik, itu anak-anak yang kita pelajari hari ini, yang pesan Pak Guru. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalian diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang luas, sehingga nanti ke depan kalian menjadi generasi penerus bangsa yang betul-betul menjadikan negara kita ini negara yang maju. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Mari kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini ya dengan kita berdoa bersama. Silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.